Hai, para pengusaha. Di dunia digital yang serba cepat ini, personal branding bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Ini tentang bagaimana kita menampilkan diri secara konsisten ke publik, membangun persepsi positif di sepanjang jalan. Buat pengusaha, personal branding bukan cuma soal terkenal, tapi tentang membangun kepercayaan, kredibilitas, dan menonjol di pasar yang ramai. Jadi, kenapa sih personal branding penting banget buat pengusaha? Yuk, kita bahas. Pertama, membangun kepercayaan. Calon pelanggan, rekan bisnis, bahkan investor lebih percaya sama pengusaha yang punya personal brand yang kuat dan transparan. Ini membantu menciptakan hubungan emosional dengan audiens, bikin bisnis kita terasa lebih manusiawi dan terpercaya. Kedua, membedakan kita di pasar yang kompetitif. Di tengah banyaknya bisnis yang menawarkan produk atau layanan serupa, personal branding menciptakan keunikan tersendiri. Nilai-nilai pribadi, visi, dan gaya komunikasi kita adalah elemen yang nggak bisa ditiru. Ketiga, memperluas jangkauan dan pengaruh. Pengusaha dengan personal brand yang kuat sering diundang jadi pembicara, diliput media, dan jadi referensi di industri. Exposure seperti ini nggak ternilai harganya, meskipun tanpa budget iklan yang besar. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah strategis untuk membangun personal brand. Langkah pertama, kenali nilai dan tujuan pribadi. Setiap brand yang autentik dimulai dari pemahaman diri. Nilai-nilai inti apa yang kita pegang, visi besar apa yang kita tuju. Pengusaha sukses seperti Elon Musk atau Sandiaga Uno menunjukkan bahwa keselarasan antara nilai pribadi dan bisnis menciptakan brand yang konsisten dan terpercaya. Langkah kedua, bangun kehadiran digital yang konsisten. Platform media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan YouTube adalah panggung utama kita untuk menampilkan keahlian, cerita, dan perjalanan bisnis. Konsistensi dalam visual, pesan, dan frekuensi posting adalah kunci untuk membangun pengenalan yang kuat. Langkah ketiga, gunakan storytelling. Cerita punya kekuatan untuk menghubungkan. Bagikan perjalanan kita, tantangan yang dihadapi, nilai-nilai, dan pelajaran yang dipetik. Storytelling yang jujur dan inspiratif akan menjalin ikatan emosional dengan audiens. Langkah keempat, jalin koneksi dan kolaborasi. Personal branding juga tumbuh dari koneksi yang kuat. Hadiri acara, aktif di komunitas, dan berkolaborasi dengan toko atau brand yang sejalan. Setiap interaksi bisa memperluas pengaruh personal brand kita. Langkah kelima, tunjukkan keahlian. Tulis artikel, buat video edukatif, atau jadi pembicara di seminar. Dengan berbagi pengetahuan, kita akan dikenal sebagai ahli di bidang kita. Dampak jangka panjangnya meningkatkan persepsi dan kepercayaan audiens. Kita lihat studi kasus singkat. Nadiem Makarim, bahkan sebelum jadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek. Gaya komunikasinya yang lugas, inovatif, dan berorientasi solusi membuat personal brandnya identik dengan perubahan. Atau Dian Pelangi, desainer fashion Indonesia yang memanfaatkan personal branding untuk mempopulerkan busana muslim modern dan kreatif. Dia membangun komunitas global dan membawa brandnya mendunia. Ingat, personal branding nggak dibangun dalam semalam. Butuh kejelasan nilai, konsistensi, dan komitmen jangka panjang. Tapi kalau dilakukan dengan benar, personal branding jadi aset berharga bagi setiap pengusaha. Mendukung pertumbuhan bisnis dan menciptakan warisan serta pengaruh yang bertahan lama. Jadi mulailah hari ini, dan biarkan personal brand kita bersinar.